Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Apriliani Devi dengan NIM 23101090031, mahasiswa program studi Teknik Kimia Universitas Pamulang. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya di Laboratorium Kimia dan Bioproses Badan Riset Inovasi Nasional dengan judul Karakterisasi gugus fungsi lignin dan selulosa dari limbah tandan kosong kelapa sawit menggunakan spektroskopi Fourier Transfer Infrared (FTIR). Presentasi ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama, pendahuluan, kemudian tinjauan umum mengenai BRIN dan Laboratorium Kimia dan Bioproses. Selanjutnya, tinjauan pustaka mengenai tandan kosong kelapa sawit, metode penelitian yang dilakukan, tugas khusus selama kerja praktik, hasil dan pembahasan, kemudian diakhiri dengan kesimpulan dan saran. Kerja praktik merupakan salah satu kegiatan akademik yang bertujuan memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa mengenai dunia industri maupun penelitian. Seiring berkembangnya industri dan teknologi di Indonesia, mahasiswa dituntut untuk memiliki kompetensi yang tidak hanya diperoleh di bangku kuliah, tetapi juga melalui praktik di lapangan. Melalui kerja praktek di BRIN, saya memperoleh kesempatan mempelajari proses penelitian, penggunaan instrumen laboratorium, serta teknik karakterisasi biomaterial. Adapun tujuan dari kerja praktek ini adalah meningkatkan wawasan mengenai kegiatan dunia kerja serta keterampilan sesuai bidangnya, melatih mahasiswa untuk mengetahui perbedaan yang ditemukan antara teori yang diterima di perkuliahan dengan praktik di lapangan, menjalin hubungan yang baik antara institusi pendidikan, dan memenuhi salah satu mata kuliah wajib. BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021. BRIN berfungsi sebagai lembaga yang mengintegrasikan kegiatan riset nasional sehingga penelitian menjadi lebih terarah dan terkoordinasi. Berbeda dengan kementerian, BRIN tidak berperan sebagai regulator, melainkan sebagai lembaga pendidikan yang mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Dengan adanya BRIN, diharapkan hasil riset dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional. BRIN memiliki 5 sasaran strategis. Pertama, meningkatkan keunggulan riset dan inovasi. Kedua, meningkatkan kolaborasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Ketiga, meningkatkan produktivitas sumber daya riset. Keempat, mendukung pembangunan berkelanjutan melalui penerapan teknologi. Dan kelima, mewujudkan tata kelola BRIN yang efektif, efisien, serta akuntabel. Berikut ini adalah struktur organisasi BRIN. Laboratorium Kimia dan Bioproses berada di bawah Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi, berada di bawah Deputi Bidang Infrastruktur Riset dan Inovasi BRIN. Laboratorium Kimia dan Bioproses merupakan salah satu fasilitas penelitian di BRIN yang digunakan untuk preparasi sampel, analisis kimia, karakterisasi material, hingga penelitian bioproses. Laboratorium ini telah menerapkan standar mutu SNI ISO IEC 17025-2017 sehingga hasil pengujiannya memiliki kualitas yang baik. Selain itu, laboratorium juga menerapkan sistem keselamatan kerja serta pengelolaan limbah B3 melalui tahapan identifikasi, pengumpulan, penyimpanan sementara, penyerahan kepada pihak berizin, penanganan tumpahan, dan dokumentasi. Pada kerja praktek kali ini,
Digunakan limbah tanah kosong kelapa sawit atau TKKS. TKKS merupakan biomasa yang sangat melimpah di Indonesia dan memiliki beberapa keunggulan, yaitu bersifat terbarukan, mudah terurai, ramah lingkungan, dan mendukung konsep keberlanjutan. TKKS mengandung selulosa sekitar 42 hingga 65%, lignin 13-25%, hemiselulosa sekitar 17-33%, serta kadar abu yang relatif rendah. Dengan kandungan tersebut, TKKS berpotensi dimanfaatkan sebagai sumber selulosa dan lignin untuk berbagai aplikasi biomaterial. Proses kerja praktek diawali dengan pretreatment menggunakan larutan NaOH pada reaktor bench scale. Tujuan pretreatment ini adalah melarutkan sebagian lignin dan hemiselulosa sehingga struktur biomasa menjadi lebih terbuka. Hasil dari proses ini menghasilkan dua fraksi, yaitu padatan yang kaya selulosa dan cairan lindi hitam yang mengandung lignin terlarut. Selanjutnya, dilakukan isolasi lignin dari lindi hitam. Proses ini dilakukan dengan menambahkan larutan HCl hingga pH rendah sehingga lignin mengalami pengendapan. Endapan kemudian dipisahkan melalui filtrasi, dicuci hingga pH netral, kemudian dikeringkan sehingga diperoleh lignin hasil isolasi. Padatan hasil pretreatment kemudian mengalami proses bleaching. Bleaching bertujuan menghilangkan sisa lignin dan hemiselulosa sehingga diperoleh selulosa dengan tingkat kemurnian yang lebih tinggi. Setelah bleaching selesai, sampel dicuci hingga netral, kemudian dikeringkan sebelum dilakukan karakterisasi. Selama kerja praktek ini, saya mendapat tugas khusus, yaitu melakukan karakterisasi gugus fungsi lignin dan selulosa menggunakan FTIR. Limbah tanam kosong kelapa sawit tersedia sangat melimpah, namun saat ini pemanfaatannya masih belum optimal secara industri. Sehingga pentingnya isolasi komponen lignoselulosa sebagai upaya mengekstraksi nilai tambah dari fraksi lignin dan selulosa. Tujuan dari pengujian FTR ini adalah identifikasi ikatan kimia, yaitu menganalisis jenis ikatan kimia dan struktur molekul yang terkandung dalam sampel biomasa TKKS. Yang kedua, karakterisasi gugus fungsi, yaitu mengidentifikasi puncak spesifik yang mempresentasikan keberadaan lignin dan selulosa murni. Kemudian, memastikan konsistensi material hasil isolasi serta meminimalkan residu pengotor dalam serat. Alat FTIR yang digunakan yaitu tipe Bruker Tensor 2 dengan metode Attenuated Total Refractant ATR, yaitu bisa menganalisis non-destruktif untuk identifikasi gugus fungsi lignin selulosa dengan rentang gelombang 4000 sampai dengan 500 cm untuk menangkap karakterisasi struktur organik kompleks. Dengan resolusi dan akurasi 4 cm inverse dengan durasi pemindaian scanning selama 40 detik per sampel. Proses persiapan sampel adalah sebagai berikut. Yang pertama, penimbangan. Menimbang masing-masing sampel, lignin, selulosa, dan TKKS sebanyak 0,5 gram. Yang kedua, pengeringan. Sampel dimasukkan ke dalam oven suhu 105 derajat Celcius selama 3 jam untuk menghilangkan kadar air sisa. Yang ketiga, pendinginan, yaitu dilakukan di dalam desikator hingga mencapai suhu ruang.
Yang keempat yaitu didapat hasil akhir, yaitu sampel kering dan stabil, siap untuk diproses lebih lanjut menggunakan ATR. Prinsip kerja FTIR itu sendiri yaitu identifikasi gugus fungsi. FTIR digunakan untuk mendeteksi struktur kimia dan komponen penyusun tandan kosong kelapa sawit melalui absorpsi energi inframerah. Yang kedua, interaksi radiasi IR. Radiasi inframerah melewati sampel memicu eksitasi molekul ke tingkat energi vibrasi yang lebih tinggi melalui fenomena resonansi. Yang ketiga, pelepasan energi. Setelah eksitasi, molekul melepaskan kembali ke tingkat dasar. Transisi ini menghasilkan data serapan yang sangat spesifik. Yang keempat, setiap ikatan kimia menyerap panjang gelombang unik, menciptakan sidik jari spektrum yang memungkinkan pemetaan presisi lignoselulos. Selanjutnya adalah persiapan dan startup alat FTIR. Yang pertama, menghidupkan sumber daya dan melakukan aktivasi instrumen pada panel belakang. Membiarkan instrumen dalam fase stabilitas panas selama 10 menit untuk akurasi detektor. Kemudian, menjalankan perangkat lunak Opus 8 pada komputer pengendali untuk inisiasi modul. Kemudian, melakukan verifikasi status sistem untuk memastikan indikator menunjukkan status ready. Setelah alat FTIR ready, kemudian kita lakukan prosedur pengerjaan sampel. Yang pertama yaitu persiapan software. Yang kedua, konfigurasi parameter. Yang ketiga, kalibrasi background. Dan yang keempat, pemindaian sampel, yaitu kurang lebih selama 15 detik sampai spektrum FTIR muncul secara stabil. Selanjutnya, kita analisis spektrum FTIR. Hasil spektrum FTIR masing-masing sampel dianalisis. Setiap puncak serapan menunjukkan adanya gugus fungsi tertentu yang kemudian dibandingkan dengan literatur sehingga dapat diketahui perubahan struktur kimia yang terjadi setelah proses isolasi dan bleaching. Pada layar tampak overlay spektrum FTIR, di mana pada daerah sekitar 3.400 cm inverse terlihat gugus hidroksil atau OH yang merupakan ciri khas selulosa. Pada sekitar 2.920 cm inverse menunjukkan adanya gugus alifatik CH. Pada sekitar 1.730 cm inverse terlihat penurunan intensitas karbonil yang menunjukkan hemiselulosa berhasil dihilangkan selama proses bleaching. Sedangkan pada sekitar 1.600 cm inverse muncul puncak aromatik C-2C yang merupakan karakteristik utama lignin. Pada bilangan gelombang sekitar 1.510 dan 1.420 cm inverse terlihat struktur cincin aromatik lignin. Daerah 1.260 hingga 1.200 cm inverse menunjukkan adanya unit guaiasil dan sirinil penyusun lignin. Kemudian, pada sekitar 1.050 hingga 1.030 cm inverse tampak gugus COC yang menjadi ciri utama polisakarida, khususnya selulosa. Sedangkan puncak sekitar 890 cm inverse menunjukkan adanya ikatan beta-glikosidik yang menandakan struktur utama selulosa masih tetap terjaga. Berdasarkan hasil karakterisasi FTIR, dapat disimpulkan bahwa proses isolasi lignin dan bleaching selulosa berlangsung dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan munculnya gugus fungsi khas lignin pada sampel lignin, serta meningkatnya intensitas gugus khas selulosa setelah proses bleaching. Dengan demikian, metode yang digunakan
berhasil menghasilkan lignin dan selulosa dengan karakteristik yang sesuai. Selain itu, limbah tandan kosong kelapa sawit memiliki potensi yang sangat besar sebagai sumber lignin dan selulosa. Karakterisasi menggunakan FTIR berhasil mengidentifikasi gugus fungsi utama pada kedua material tersebut, sehingga dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan proses isolasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk dilakukannya yang pertama, optimasi parameter proses, yaitu melakukan variasi lebih lanjut pada konsentrasi pelarut alkali dan durasi waktu proses bleaching untuk mencapai tingkat kemurnian selulosa yang lebih tinggi, serta menghilangkan sisa lignin secara maksimal. Yang kedua, integrasi karakterisasi lanjut, yaitu menggabungkan data FTIR dengan teknik analisis tambahan seperti XRD untuk indeks kristalinitas, SEM untuk morfologi permukaan, dan TGA untuk stabilitas termal guna validasi yang lebih komprehensif. Demikian presentasi hasil kerja praktek yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.